Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Saintek, pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini, kita kedatangan salah satu lulusan Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2025. Beliau ini mahasiswa prodi Sistem Informasi, Mas Novin. Oke, Mas Novin. Mas Novin, selamat pagi dulu. Selamat pagi, Pak. Oke. Mas Novin ini mahasiswa prodi Sistem Informasi. Betul. Masih pakai jas, masih pakai dasi, pakai baju putih. Betul. Oke. Baru selesai Yudisium. Oke, yudisium ke 31. 31. Oke, selamat dulu. Terima Mas kasih. Novin. Oke. Mas Novin, sebagai salah satu peserta yudisium ke 31 Fakultas Saintek ini, lulus semester berapa, Mas Novin? Semester 8, tapi nggak akhir-akhir banget. Gimana tuh, Pak? Semester 8 ya. Iya. Jadi 7 3,5 gitu ya. 3,5. Enggak lah, kalau Enggak 3,5 kan 7 semester. 375 gitu. Nah, 375 gitu ya. 375. Oke, jadi enggak pas genap 8 semester gitu. Betul. Ya. 8 semester tapi kurang 3 bulan gitu ya. Betul. Oke, jadi Mas Novin ini dulu kalau nggak salah, saya masih ingat ya, sedikit ingat, mahasiswa masuknya di Fakultas Saintek di Winsa itu pas awal-awal Covid ya. Betul. Tahun berapa? 2021. Pandemi itu, Waktu Pak. pandemi. Betul. Bisa diceritain gimana kok bisa masuk Saintek waktu itu Winsa? Ini cerita throwback panjang, Pak ya. Iya. Jadi saya itu MTS. Apa itu? MTS itu Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. SMP tapi versi Islamik gitu. Aliyah dong, bukan? Belum. Belum. MTS dulu, habis MTS. itu aliyah. Heeh. Berarti kan straight agama terus tuh, Pak. Heeh. Masuklah ke UIN. Oke. Tapi UIN ini bingung karena secara kompetensi aku itu IPA, Pak. Tapi aliyah ya, lulusan Aliyah, aliyah, betul, MTS aliyah. MTS aliyah. Di pondok pesantren atau negeri? Bukan di negeri. Jadi Negeri. MTSN 2 Lamongan, Lamongan. MAN 1 Lamongan. Man 1 Lamongan, oke. Setelah itu karena aku peminatannya Saintek, cari-cari dong Saintek yang relevan apa gitu. Basicnya memang suka komputer dari kecil tuh, Pak. Cari deh, ya nemu akhirnya sistem informasi itu di Saintek ini. Di UIN Sunan Ampel. Mm-mm. Oke, kebetulan pingin deket-deket Lamongan gitu ya. Betul. Juga masih ada korelasi agamanya kan? Oke. Jadi milih sistem informasi di UIN Sunan Ampel Surabaya gitu. Betul. Pas waktu Covid waktu itu ya. Betul. Jadi wisuda SMA juga itu COVID. Wisuda SMA Covid. Udah COVID. Proses awal-awal gimana waktu nggak kaget nggak ketika pertama masuk di UIN Sunan Ampel ini? Kondisi Covid gitu gimana culture-nya? Ya ini culture yang paling unik, nggak bakal ditemui kalau nggak ada pandemi, Pak. Gimana coba cerita. Kita masuk PBAK, istilahnya orientasi ketika masuk itu online. Ospeknya Ospeknya mahasiswa UIN baru lah ya. ya. PBAK PBAK itu online, pakai Zoom di rumah masing-masing. Oke. Full dress code kayak gini. Oke. Tapi nggak pakai celana dong. Karena di depan kamera kan cuma paling segini lah seperut gitu. Bawahannya ya apa istilahnya orang Jawa, katok. Pakai kopiah Pakai tapi. kopiah full. Pakai kopiah full. Mm-mm. Oke. Berdasi. Untungnya nggak disuruh berdiri sama kakak Kakak BEM panitianya gitu ya? Perlihatkan sabuknya gitu ya. gitu. Oke. Untungnya enggak. Jadi saat itu ya memang manteng karena PBAK itu 3 hari di depan kamera. Oke. Jenuh sih, Pak, sebenarnya. Oke. Setelah itu ospek masuk kuliah itu juga online ya? Kuliah itu masih hybrid. Ada beberapa dosen yang Masuk offline. masuk ada beberapa yang memang udah full online gitu. Tapi sempat sesekali ya ke kampus yang dulu di Ahmad Yani dulu. Ahmad Yani, kampus Ahmad Yani ya. Oke, terus sampai semester berapa waktu itu? Hybrid itu? Semester 2 kalau nggak salah, Pak ya. Semester 2 masih di sana. Dan Hybrid tapi ya. masih hybrid, masih semi-semi gitu lah, Pak. Belum full. Sempat Masih ada di sana. rasa kecewa nggak ketika
Ini tentunya waktu itu ya, saya rasa sih tidak semua mahasiswa, bukan hanya mahasiswa UIN Sunan Ampel saja, tapi hampir semua mahasiswa merasakan ya. Akan ya hal yang agak sedikit aneh, kuliah kok gini ya. Kita nggak ketemu temen, nggak ada fasilitas gitu. Fasilitas di rumah aja kan kurang lah. Saat itu sampai semester 2. Terus semester 3 kita udah pindah. Semester 3 udah di Gunung Anyar? Udah di Gunung Anyar. Oke, dengan fasilitas yang baru ini ya? Yang wow ini. Oke. Bisa diceritain prosesnya waktu kuliah di sini gimana? Apa yang membuat Mas Novin ini berkesan gitu lah? Semester 3 itu kita udah transisi, di mana masa maba semester 1-2 itu udah dilalui, udah tahu lah Pak temponya seperti apa. Naik turunnya udah seperti apa. Jadi di semester 3 itu aku udah join himpunan mahasiswa prodi. Oh, HMP itu organisasi mahasiswa di tingkatan prodi ya. Betul. Udah ikut itu, jadi udah mulai kenal lah pattern kuliah seperti apa, teman-teman karakternya seperti apa. Jadi udah mulai apa istilahnya ya, organisasi lah. Berorganisasi, ketemu sama belajar soft skillnya ya. Betul, di situ. Mas Novin ini ngekos atau PP Lamongan Surabaya? Ngekos deket kampus Gunung Anyar ya? Deket, masih deket. Oke, balik ke yang tadi lagi. Semester 3 udah belajar berorganisasi juga ya. Kuliahnya gimana? Kuliah sih masih oke, karena aku tuh tipikal orang yang nge-planning semester 3 tuh SKS udah bisa di custom, Mbak. Bukan paket ya. Bukan paket. K1-2 paket kan? 1-2 paket. 3 itu udah bisa custom kan. Artinya kita nyesuaikan. Nah, rata-rata matkul aku itu aku pepetin, Mbak. Kalau bisa dipadatin di 1 hari atau 2 hari, 3 hari gitulah. Jadi ada beberapa space hari yang agak lenggang kosong. Itu bisa dipakai buat ningkatin soft skill. Oke. Jadi let's say 22 SKS Senin, Selasa, Rabu aja, tapi di situ padat. Kamis, Jumat free di soft skillnya ya, ngasah soft skillnya ya. Bisa ke HMP, ke organisasi, bisa di luar juga upgrading. Oke. Misal? Ya misal aku ikut organisasi ISEC. Apa itu? ISEC itu organisasi non profit, lebih ke arah nyiapin orang jadi future leader masa depan, pemimpin di masa depan. Jadi ISEC itu banyak Pak, organisasi global, organisasi banyak lah, semua negara punya, semua kampus punya, tapi UIN nggak punya. Ini kalau nggak salah yang kakak tingkatnya yang tahun kemarin juga ada ya, siapa yang pertama itu ya, yang saya wawancara juga, si siapa ya? Iya, beberapa ada kok dari UIN. Siapa? Yanto? Ingat yang kemarin dulu? Siapa Pak? Ada mahasiswa SI yang juga itu. Yang pertama itu dari SI, dia ISEC juga kalau nggak salah, siapa gitu. Pernah kok waktu itu. Jadi di situ itu juga ya. Di situ juga. Jadi di situ programnya itu 3 bulan Pak, kayak bootcamp tapi self improvement, bukan teknis. Ya belajar manajemen diri, manajemen waktu gitu-gitu. Soft skillnya ya. Soft skillnya. Sampai suatu saat di ISEC itu aku lanjut jadi coach di sana. Jadi instruktur, jadi pelatih. Buat ngelatih lagi, jadi ekosistemnya muter terus. Jadi peserta pelatih gitu. Itu non profit tapi. Non profit. Jadi kita bisa nambah jaringan dan selain skill juga nambah jaringan ya. Betul. Nambah jaringan semester 3 dan 4. Semester 3 dan 4 kurang lebih seperti itu. Ada mata kuliah yang enggak lulus enggak? Enggak ada dong. Lulus terus. Lulus semua. Terus 5 itu masih di DEMA, di BEM. Jadi ngerasain semua organisasi lah, Pak. Mulai dari tingkatan prodi sampai fakultas. Ngerasain juga di situ sebagai staff, staff. Mimpin PBAK juga. Jadi ketua PBAK. Jadi ketua panitia PBAK tahun juga. Tahun berapa ya? 2023. 2023. Saat semester 4-5 di saat itulah. Oke. Tetap lulus tapi semua mata kuliahnya? Semua nggak ada yang ngulang. 78 fokus sama tugas akhir. 78 6-nya ada magang tuh, Pak. MBKM ya? 6-nya ada MBKM. MBKM-nya di mana? MBKM-nya di PT Solomon Indo Global. Kantornya di Pandugo di Rungkut. Ini bukan bukan promosi ya? Bukan promosi. Cerita aja ya. Oke, di bidang apa itu? Sebenarnya kalau industrinya FMCG, jualan produk gitu, skincare. Loh, apa hubungannya emang SI sama skincare gitu loh? Di situ ada departemen IT.
Oke, Masih jadi ada programmingnya, bikin web. jadi Anda itu submit sebagai Back end developer. di magang ya Betul. di situ ya. Mm-mm. Oke. Berapa lama magangnya? Magangnya 3 bulan. 3 bulan. MBKM pertama itu ya, program MBKM ya. Iya. Oke. Setelah MBKM? Setelah MBKM ditambahi lagi sama mereka. Disuruh extend 3 bulan lagi. Maksudnya MBKM udah selesai? Selesai, tapi mereka nawarin, "Vin, di sini lagi yuk. Belajar di sini lagi." Gitu, 3 bulan lagi. Digaji nggak? Iya dong. Bisa di-spill dong. Jangan dong. Jangan ya. Nanti ngiler ada. Iya, adik-adiknya lah. Iya, lumayan lah. Oke lah. Di atas 3 UMR? Yang 3 bulan setelah magang ya? Iya. Take home pay-nya berapa tadi, Pak? 3. Lebih, take home pay-nya lebih. Lebih ya? Oke. Take home pay bawa pulang ke rumah ya, lebih. Untuk mahasiswa di kota Surabaya itu sudah magang ya. Magang. Saya rasa sudah jauh lebih dari cukup ya. Cukup banget Cukup sih, banget ya, apalagi dari Lamongan, Mm-mm. Surabaya ke kos itu udah cukup ya. 3 Mm-mm. bulan nambah ke situ ya. 3 Nambah bulan. 3 bulan. Terus setelah 3 bulan selesai, dikontrak 1 tahun. Dikontrak 1 tahun. Mm-mm. Kok bisa dikontrak? Ya mungkin secara mereka penilaian oke, harga cocok. Itu yang penting kan? Harganya Harga cocok. cocok. Ya oke aja. Masih semester 7. 7. Gimana bagi kuliah di semester 7 itu yang itu padat-padatnya loh semester 7. Saya kan juga di semester 7 ada beberapa mata kuliah saya juga kalau nggak salah semester 6, 7 terus ada mahasiswa masih di semester akhir itu kan fokus pada pengerjaan tugas akhirnya. Gimana kok bagi waktunya, Novin? Jadi kalau semester 1 sampai semester 6 nggak ada matkul yang ngulang, itu jadi benefit sih, Pak. Artinya semester 7 ya, sisa ya. dikit. Jadi mata kuliah yang di semester akhir itu diambil di semester tengah gitu ya? Ada beberapa yang diambil, betul. Jadi meringankan di semester akhirnya gitu. Jadi sisa 3, Pak. Semester 7 sisa 3 mata kuliah. Publikasi ilmiah, skripsi, sama IoT. Udah, sisa 3. Publikasi ilmiah itu kan cuma target bikin jarang jurnal. masuk ya. Betul. Kalau sudah punya jurnal ya, Betul. tinggal nilai akhir aja. Betul. Udah punya jurnal waktu Udah. itu? Oke, bukan kelas saya tapi ya? Bukan, kelasnya Pak Mujib. Pak Mujib. Betul. Sudah publish ya tapi ya? Sudah. Udah publish. Jadi tinggal ngambil ijazah aja nanti. Oke. Bagi waktunya gimana? Itu sedikit ya tadi ya? Sisa 3. Jadi kuliah itu cuma Rabu Kamis dan hitungan jam lah, Pak, 1 jam 2 jam. Jadi ya komitmennya ke kantor ya, aku nggak apa-apa kerja harga segitu cocok, oke. Tapi aku minta beberapa jam buat kuliah dulu bentar. Kalau selesai kuliah ya balik. Jadi nggak nongkrong ke kafe, ke warung, enggak. Balik ke kantor lagi, komitmen. Udah harus profesional gitu. Itu Senin sampai Sabtu? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, Sabtu libur. Sabtunya WFA. Oke. Nggak usah ke kantor. Dan itu boleh. Selagi kerjaanmu kelar, boleh-boleh aja mereka. Nah, generasi saya lihat memang beda ya, generasi saya dengan generasi sekarang Gen Z itu kan pola kerjanya, ekosistemnya kan memang lebih pada yang penting basisnya kinerja bukan kehadiran gitu. Betul. Ya. Yang penting kerjaan kamu beres gitu loh. Mau kerja di rumah, di kantor atau dimanapun, kafe bisa gitu ya. Bisa. Oke. Skripsinya topiknya apa? Skripsiku tentang machine learning dikombinasikan dengan teknologi. Data cerdas ya? Sistem cerdas? Sebenarnya campuran, Pak. Campuran. Ada teknologi, ada sistem cerdasnya, ada penerapan implementasi. Jadi gampangnya kalau judulnya panjang, sistem pemendek URL dengan deteksi pre-trained language model fitur guided attention network. Panjang. Tapi gampangannya adalah bikin pemendek URL tapi dia cerdas. Siapa dosen pembimbingmu? 1 Pak Mujib. Oke. 2 Pak Subhan. Pak Mujib dan Pak Subhan. Pengujinya? Pengujinya 1 Pak Andi Izzuddin. Pak Andi Izzuddin. 2 Pak Teguh. Pak Teguh. Ada yang horor nggak waktu ujian? Nggak ada dong, lancar dong. Lancar. Lancar semua. Pak Teguh? Lancar. Lancar. Misalnya horor tuh dosen 1 itu. Lancar. Tapi lancar ya? Lancar. Pak Andi?
langsung ditandatangani di saat itu. Jadi keputusan sidang nggak usah diskusi, mereka beliau-beliau nggak usah diskusi, langsung lulus gitu aja. Oh, oke. Semester 8 ya, semester 8. Oke. Terus balik ke kerjaan tadi lagi. Oke. Topik kerjaan. Bentar dulu. Haus. Toh, air toh. Oh, Yang iya. toh. Ya ini yang ditunggu-tunggu. Yanto tapi nggak usah ngedep kamera, sana aja. Oke. Bentar. Lumayan. Diminum dulu aja. Oke, thank you, Pak. Oke. Ini air produksinya Winsa sendiri, U-Fresh. Oke. Nanti Mas Nopin kalau udah kerja punya rumah, di rumahnya sedia air ini dong. Siap. Ini U-Fresh. Bisa diminum, bisa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke. Balik ke topik kerjaan tadi. 1 tahun ya kontrak ya? 1 tahun kontrak sampai Juni 2025 ini. Juni 2025 ini. 2 bulan lagi. Oke, itu kalau kita berkaitan dengan penilaian program studi ya, Mas Nopin ya. Salah satu yang dinilai, penilaiannya itu adalah indikatornya adalah terkait lulusan. Jadi masa tunggu kerja lulusan. Jadi setelah mahasiswa nih lulus, dia butuh kerja itu berapa lama gitu loh. Oke. Ada yang kurang dari 4 bulan, 4 sampai 8 bulan atau di atas 8 bulan. Kalau yang dia kurang dari 3 atau 4 bulan, maka bagus banget. Ini Mas Nopin sebelum lulus udah 1 years experience. begitu ya, 1 year experience sudah ya. Oke. Tapi saya dengar katanya ada undangan interview dari salah satu BUMN ya. Udah tanda tangan kontrak. Udah kontrak. Udah kontrak. Itu kapan kontraknya? Kontraknya per 14 Juni. 14. Ini bulan apa ya? Ini April dong. 14 April, Senin kemarin. Tanda tangan kontrak. Oke. Sebagai Officer Solution Architect. Officer Solution Architect. Itu tugasnya bisa disebutin kira-kira apa yang sebenarnya dikerjain? Istilahnya panjang, tapi kalau orang IT nyebutnya sistem analis. Sistem analis. Ngerancang bagaimana bikin software itu, mulai dari diagramnya, dokumentasinya, kemudian step by stepnya, mimpin tim juga. Oke. Itu di mana nanti kerjanya? Di Jakarta. Kerjanya di Jakarta. Udah pamit sama keluarga kira-kira? Sudah, dan tentunya pamit sama kerjaan yang tadi itu. Yang pertama yang kontrak. Pertama, karena kan Juni. Sampai Juni. Jadi aku resign sebelum kontrak habis. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Kerja sebelum lulus. Nah itu ya harapannya juga nanti bisa hampir semua adik-adiknya, teman-temannya juga bisa ngikutin lah apa yang dilaluin sama Mas Nopin gitu ya. Oke. Nanti habis lulus masuk organisasi alumni dong. Iya ya. Alumni. Ya jangan lupa tadi, jadi dimanapun kita belajar, dimanapun kita hidup, kita nggak boleh lupa sama masa lalu kita, dari mana kita berasal gitu ya. Mas Nopin tadi yang tanya mulai dari MTS, terus aliyah, terus belajar S1-nya di Prodi Sistem Informasi Uinsa, terus sampai sekarang keterima kerja sebelum lulus ya. Dan nanti ya kedepannya semoga tambah sukses juga. Amin. Sukses ya, jangan lupa ke di mana Mas Nopin belajar, dapat hard skill, dapat pengetahuan, dapat skill dan keahlian skillnya ya juga ya situ. Gabung grup alumni, terus ada pesan nggak kira-kira buat teman-teman, buat adik-adiknya? Ini terutama teman-teman yang semester 8 mau genepin semester 8 itu loh. Oke. Mereka sih kan tinggal dikit loh Pak, tinggal sidang kan. Yang semester 8 sih tinggal dilanjutin skripsinya aja, dan jangan lupa skripsi itu bisa jadi portofolio yang bagus Pak. Gitu ya. Sangat.
Jadi kemarin pas interview tuh produk skripsiku tuh ditanyain. Pertanyaannya tuh ada, skripsi apa yang kamu bikin gitu. Itu sebenarnya bukan jadi tumpukan kertas yang nggak kepake, bukan. Jadi portofolio kita. Nyata itu. Itu di salah satu BUMN itu ya. Dan sebelum aku interview ke BUMN itu juga pernah interview di tempat lain juga sama, yang ditanyain tuh skripsimu apa. Oke. Meskipun belum lulus atau itu masih ide, skripsimu itu apa? Itu yang bisa dikemas jadi bentuk portofolio yang bisa ditawarkan ketika nanti udah lulus, apply kerja, ya itu yang ditunjukkan. Itu untuk teman-teman yang semester 8 dikit lagi lah. Buat adik-adiknya, adik tingkatnya. Buat adik-adik terutama yang masih di awal-awal, sebenarnya nentuin learning path itu penting. Sebenarnya kita mau jadi apa itu penting di awal. Oke lah S1 generalis, oke lah disikat semua, oke. Tapi nanti pada suatu saat kita butuh mendefinisikan diri kita itu jadi spesialisnya di bidang apa. Contoh di SI itu Pak, teknologi, sistem cerdas sama manajemen. Manajemen. Ya dari 3 itu ya teman-teman analisis aja cocoknya kemana. Udah itu dulu aja. Passionnya di mana? Suka di mana. Habis itu dibedah tuh apa aja resource yang perlu kita pelajari. Misal kalau teknologi seperti aku ya sinaunya deh. Belajarnya ngoding udah gitu aja. Ditekunin dari awal. Jadi kalau dari awal udah kenal, udah tahu profil lulusannya seperti apa, itu pasti bisa dibayangkan. Aku semester 1 nih, semester 8 nanti berarti lulusan aku jadi programmer. Jadi kebayang tuh Pak. Mappingannya yang harus disetting dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah segera bikin produk-produk yang bisa kita tonjolkan ke orang lain. Contoh CV. LinkedIn. Ya 2 itu menurutku yang paling penting. Pengalaman organisasi masukin ke CV deh, ke CV. Ke resume. Itu penting, jadi nilai lebih juga. Bikin LinkedIn. Karena 2 pekerjaan yang aku jalani, dua-duanya itu dari LinkedIn. Jadi referralnya atau infonya itu dari situ semua. Nggak ada orang dalam, nggak ada orang yang ngasih tahu. Semuanya perbanyak portofolio ya. Betul. Jadi gimana caranya kita bisa catch up portofolio kita, eye-catching gitu ya, menarik di mata orang. Ya dibikin secantik mungkin. Jadi jangan minder dengan label UIN-nya. Justru kelebihannya ini yang kita interpretasinya ada. Agamanya ya. I-nya. Jadi karakter Islamnya itu ya. Jadi tanpa mendiskreditkan prodi sistem informasi di universitas lain, tapi kita punya nilai jual lebih gitu ya. Beda ya. Beda Islamnya di situ. Kita belajar, selain belajar kalau Mas Nopin ini di prodi sistem informasi, belajar tentang komputer juga. Bahasanya bahasa Arab juga mungkin komputernya. Jangan dong, minimal bisa ngaji deh Pak. Bisa ngaji ya, bisa ngaji. Oke, baik Mas Nopin. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kedepannya tambah sukses, dan pesan saya jangan lupa sama alma maternya dong gitu ya. Siap. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Semoga podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Saintek dan mahasiswa secara umumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.